Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast obrolan orang terpilih. Ya, yang ingin menjadi triliuner. Yang ingin menjadi elit global. Yang ingin menguasai emas-emas di dunia ini. Menguasai emas. Mas Koleksi emas-emas. Mas Joko. Mas Joko. Mas Oke. Toro. Ya. Jadi kali ini kita bakal ngebahas, intinya sih sederhana sih. Kenapa harga emas bisa mahal? Ya, karena baru-baru aja kita menyaksikan bahwa harga emas menyentuh 2,4 juta rupiah per gram. Per gram ya. Iya. Padahal kalau waktu lu kuliah berapa? Di tahun 700.000 pas gua Iya. baru lulus. Tahun? 2019. Nanti kalau lu beli 700.000 sekarang udah untung 3 kali lipat. 3 kali lipat. Lebih? Hampir 4. Hampir 4. Ya, ya. Iya kan? Oke, premisnya gue tahu sih. Gue udah bisa ngelawannya. Apakah lu untung atau emang uang kita menurun? Iya kan? Iya kan? Masih abstrak sih Masih sebetulnya itu. abstrak. Masih abstrak. Nah, jadi kan berarti Untuk memahami. maksudnya nyesel dong. Baru Oke. lulus, Nah, punya gaji pertama kok nggak ditaruh emas gitu. baru waktu itu gaji 700 juta. Iya, 700 juta kan, 700.000 kan paling berapa? Ya. Berarti dapat 1 kilo itu kan? Iya kan? Kalau dengan gaji lo 700 Bener juta. sih. Bener Ya, sih. beli emas harganya 1 gram 700.000. Berarti di tahun lu mendapatkan 1 kilo emas. Tapi ngebayanginnya komedi aja. Lu datang ngantam nih. Saya mau beli emas 1 kilo. Iya. Iya benar. Bawanya gitu. Ada waktu itu kan ada masalahnya yang orang Surabaya beli Iya, emas tahu, banyak, tahu. tapi emasnya ternyata setelah timbang kurang 1 ton nih. Sumpah kurang 1 ton. Gue gak mau sebut perusahaan gue. Iya, kita semua tahu ya. Kalau nggak salah, tapi kalau nggak salah dimenangin oleh Iya, gue pengusaha tahu itu deh berita kayaknya. itu. Gue tahu 1 berita ton, itu. coy. Karena ternyata emang kurang 1 ton. 1 ton emas. Iya 1 ton emas. Emas gue kurang 1 ton. Mungkin ya kalau 1 kilo kan kita kayak Iya. bisa setimbang kan. Iya gitu. 1 kilo kan kayak nggak berasa nih 1 ton. Bener. Ya berarti belinya bertonton. Benar. Tapi gue jadi penasaran, bener apa enggak? Gue spek cek dulu ya. Pengusaha Surabaya ya kalau nggak salah ya. Iya. Oke. Emas 1 ton. Pengusaha Surabaya beli emas 7 ton. 7 ton kurang 1 ton. Iya, 7 ton itu dia bilang Ya, mana kerasa nih? sih. Kalau gue lagi bawa barang 7 ton kurang 1 ton mungkin berasa sih. Kurang berapa? Enggak berasa maksudnya. Jadi dia bilang, mana nih? Mana Tor, kok nggak ada tonnya Tor? Ya hoax deh. Hoax. Hoax. Salah. Jadi lama ya. Tapi kurang lebih sebenarnya banyak banget lah ya nggak sih? Naiknya. Nih sisanya emas sebesar 1,1 ton. Jadi dia beli katanya 7 ton. Tapi begitu nyampe rumah dia cuma 5,9. lagi ngitung nih ya. Lagi ngitung. Gitu. Lagi ditimbang-timbang kan. Kurang nih. Kurang nih. Ah. 1 ton. Buat apa ya 7 ton ya? Buat kubah emas aja kelebihan tuh kayaknya. Iya kali ya 7 Iya kan? ton buset. Itu gue beli beras 7 tonnya bingung. Benar, belas 7 ton. Enggak apapun yang lo beli 7 ton. Iya, Kambing misalnya. Kambing 7 ton. 7 ton. Nah, bicara soal kambing. Oke. Jadi Faktanya. fakta menariknya adalah dulu kalau kita beli emas zaman Nabi ya 1400 tahun yang lalu, Ya. kita beli 1 kambing emas itu setara Satu dengan kambing mas, 1 kambing. satu kambing itu setara dengan 1 dirham. 1 dinar. Dinar. 1 dinar. 1 dinar. 1 dinar itu adalah kepingan emas yang beratnya adalah 4,25 gram. Gitu. Yang menarik adalah harga 1 kambing saat ini sebelum terjadi kenaikan yang gila-gilaan ini ya, harga emasnya itu masih bisa membeli 1 kambing juga. Padahal harga 1 kambing bisa membeli 1 kambing. 1 Satu dinar yang sama yang beratnya 4,25 gram sebelum ada kenaikan harga emas itu, hari ini kita bisa membeli kambing yang setara dengan 1 dinar yang tadi. Padahal sama-sama 1 dinar. Iya. Tapi bisa lintas generasi 1000 tahun lebih 1000 tahun lebih. masih bisa dibeli dengan 1 dinar yang sama, 1 keping yang sama. Bahkan jangankan 1000 tahun. Kita tahu kayak mumi makam-makam raja dari zaman dulu itu tuh dilapisi emas biasanya. Iya. Karena emas itu berharga gitu. Dianggap katanya. berharga. Dan menarik untuk kita cari tahu gimana kenapa emas itu dianggap berharga. Dan kalau gue ya pakai otak awam gue, Iya. itu tampaknya pun kontradiktif.
Kenapa? Bahwa gua 2019 misalnya melihat emas itu 700.000, Iya. sekarang 2 jutaan. Terus gua tahu fakta lagi bahwa harga emas, harga kambing itu bisa ditebus dengan 1 dinar 1400 tahun yang lalu, sama sekarang tetap 1 dinar. Otak awam gua lihat kok kayak kontradiktif. Jadi harga emas itu sama, naik, turun atau apa? Ini apa sih maksudnya? Kebayang gak maksud gua? Iya. Maksudnya dia tuh apa sih? Kok bisa stabil, bisa naik? Sebenarnya ada menurut gua ada hipotesis gua adalah gini. Jadi karena harga emas itu sudah dianggap stabil selama beribuan tahun, sehingga banyak orang yang mengadopsi pemahaman tersebut. Makanya harga emas itu akan tetap stabil di ribuan tahun selanjutnya. Jadi, nah ini sebenarnya kita untuk memahami ini kita mesti tahu sejarah emas dengan uang-uang Gas. Dan nilai tukar. Gas. dan nilai tukar. Coba gimana? Oke, gue anaknya trivia banget. Iya. Jadi mungkin kita tarik ke zaman masa lampau, Iya. dimana kita mungkin kan kita manusia kan membutuhkan sesuatu untuk bertahan hidup, Betul. Iya. untuk makan, minum segala macam. Nggak semuanya bisa kita lakuin sendiri. Betul. Mm-mm. Nah, ini udah modern lah ya, udah bukan setelah bercocok tanam. Itu udah bisa bercocok tanam. Jadi intinya mungkin kalau misalnya gue butuh ayam dan lu butuh kambing, Kita tukar aja nih. kita tukaran aja. Cuman kan 10 ayam, 1 kambing. Ya, Iya kan? kayaknya setara nih. Karena Setara. ayam kan kecil ukurannya, kambing gede. Ya udah kita tuker deh. Betul. 1 kambing 10 ayam. bisa kita barter. Betul. Tapi mungkin bisa jadi gue punya ayam tapi gue nggak butuh kambing. Nggak butuh. Nggak betul. Gue butuhnya misalnya macan. Buat apa tapi? Di zaman buat dulu. ngejagain peternakan gue. Tadi Kalau lu tidur, anak tadi lu lu tidur. punya punya ayam, Iya. tapi lu butuh macan. Macannya nanti makan ayam. Nggak Coba gitu. Itulah Oh, nggak. sebenarnya sejarahnya. Apa? Itulah kenapa orang menciptakan biskuat itu. Sebelum bisa jadi Ketika macan. lu butuh macan tapi harus aman kan hidup lu. Betul. Beli biskuat aja. Itu lu bisa punya macan dalam diri lu. Tanpa membahayakan Oh, macan. ayam-ayam lu, Tiger on you. keluarga lu. You've got the tiger in you. Bener. The tiger is in you. Biskuat. Squad. Iya. Oke, ini kan ini manajemen waktu kita mepet Bang ya. Kita nggak bisa lebih dari 30 menit ya. Tapi Oke. barter lah dulu barter. Barter. Jadi mungkin oke dah akhirnya masyarakat menentukan nih kayak apa yang menentukan ayam ini seharga apa. Oke. Makanya mungkin dicarilah mungkin ada batu, ada Yang gua tahu dia ada lempengan tembaga gitu lempengan juga. tembaga Iya, gitu. betul, Ada betul. koin-koin. Nah, akhirnya nemukanlah emas. Kenapa? Karena mungkin setelah diseleksi dengan lempengan lain, entah itu tembaga, itu kan mereka bisa rusak ya, entah kena karat atau apa. Apalagi Iya. zaman dulu kan penyimpanannya kan sangat bodoh mungkin ya. Iya, pasti. Nyimpannya susah sih. Tidak secanggih sekarang. Betul. Nah, ternyata emasnya misalnya mungkin logamnya tuh rusak. Betul, sedangkan emas enggak. Emas nggak rusak. Nah, seiring dengan waktu jadi orang-orang tuh percaya dengan kekuatan emas. Ya udah emas aja gitu. Mungkin dulu mereka yang transaksi pakai tembaga gitu kan. Mungkin pakai Pakai besi, mungkin. Terus pakai tiba-tiba lereng. hilang. Terus tiba-tiba hilang. Pakai gundu. Pakai gundu mungkin bisa kan, Iya. tiba-tiba hilang. Yang bertahan adalah yang senyawanya bertahan adalah si emas itu. Betul. Karena mereka percaya tahan lama. Tahan lama, bukti juga kan secara berkilau, shiny. Betul. Gitu. Jadi- makanya itu ada value-nya, dianggap ada nilainya. Betul. Jadi orang lebih baik menyimpan emas karena kalau sewaktu-waktu dia butuh beli beras, dia butuh beli kambing, dia butuh beli macan, dia nggak perlu dia tahu berapa emas yang dibutuhkan untuk mendapatkan barang-barang itu. Misalnya satu macan berapa? Emas. Misal 2 gram emas misal gitu. 2 gram. Iya kan? Iya. Lu punya macan berarti lu harus nangkep macan. Dan lu harus punya kandang macan, Tor. Lu harus punya Lu harus punya kandang macan. Iya. Lu harus nangkep macan. Udah lu punya, lu buat apa itu? Ya buat gue jual supaya gue bisa mendapatkan emas. Atau Biar bisa dapat 10 ayam. iya, karena kan bisa jadi emas itu nantinya akan dipakai buat pertandingan gladiator. Benar. Iya kan? Adu judi. Adu judi atau bisa jadi buat perang juga. Macan ini. Macan. Oh, macan sebagai alat ya. Bukan buat alat macan ini adalah sebagai senjata lah gitu. Senjata. Jadi kayak orang dulu punya AK-47. Betul. Tapi dia sekarang punya punya macan. Makanya dan dia lebih baik hampir semua orang di zaman itu pakainya emas karena saat dia mau beli sesuatu dia pakainya emas. Karena lebih ringkas juga kalau disimpan, Tor. Ya nggak Betul. sih, lebih ringkas dan memang udah terbukti bertahun-tahun dia Daripada tahan nyimpan lama. macan. Daripada Daripada nyimpan macan. Karena macan bisa mati.
Meskipun macan bisa ditukar 10 ayam. Lu di pasar mau beli terong sama kembang kol. Itu kan macan. Ya, Anda punya apa? Saya kebetulan punya Macan. Wow. Dan kalau kalau lu ke pasar bawa macan, udah diusir duluan. Enak. kalau lu punya macan sebenarnya value-nya satu pasar. Karena kabur kan. Jadi lu bisa dapat satu pasar. Benar. Tapi ya lebih baik emas lah ya. Makanya emas saja. Karena Lebih mas bisa, damai. mas bisa dikantongin. Bisa. Ya kan? Macan bisa. Nah, Repot aja. akhirnya manusia berevolusi lagi. Karena Iya. kan bawa emas ribet nih. Ribet. Ya kan? Berat. Ataupun juga mungkin manusia makin lama makin canggih dan makin kaya, mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya atau mengumpulkan emas banyak-banyaknya. Betul. Akhirnya emasnya itu disimpan ke suatu entitas. Nggak, pada suatu titik ketika Di rumahnya dulu lu kali. mengumpulkan banyak sekali Oh, ya? emas, itu kondisi yang sangat berbahaya gitu loh. Oke. Betul. Karena kalau misalnya lu misalnya Ke pasar bawa 4 kg emas. iya, Iya. dan 2 macan. Dan orang punya macan. Jadi kalau lu bawa emas bisa jadi. Lu kehilangan semuanya. Iya kan? Bisa. Begal emas tapi pakai macan. Tapi emas dan macan kita lupakan. Iya. Macan kita lupakan ya. Maksudnya saat kita datang ke pasar bawa emas 4 kilo kan ribet. Ibarat. Makanya orang harus ada sesuatu nih kayak gua sebagai bukti bahwa gua memiliki 4 ton emas misalnya. Ya. Kan susah banget dibawanya. Nah, lalu terciptalah pada akhirnya catatan bank itu ya, bank notes tadi. Namanya bank note. Namanya bank note. Note itu Catatan dari bank. Bank itu ya bank ya tadi Iya. ya. Catatan dari bank bahwa lu memiliki 4 ton emas. Iya. Betul. Ya gitu kan. Yang pada akhirnya terus berevolusi pada akhirnya menjadi sebuah mata uang yang masing-masing negara Uang punya- jadi uang. Iya. jadi uang, Iya. ya kan? Jadi uang. Yang uang itu memang mewakili lu. Kepemilikan emas lu di bank. Betul. Ya benar, karena emasnya sekarang udah disimpan di depositnya di bank, Betul. di brankasnya bank. Karena bank menyediakan fasilitas itu, Betul. ya kan? Dia produknya adalah ya penyimpanan bank ini. Betul. Kalau lu nyimpan emas di sini, gua kasih lu uang sebagai tanda bahwa lu punya Lu emas punya. sebegitu banyaknya. Oke, Ya sejumlah kan? uang ya. Sejumlah uang itu. Nah, yang menariknya adalah jadi gini, harga dulu kan berarti uang itu mewakili kepemilikan emas. Betul. Di balik uang-uang itu ada emas yang tersimpan di bank. Betul. Yang punya lu sebenarnya. Yang punya gua sebenarnya, Iya. ya kan? Kerja dan segala macam dapat uang, ya sebenarnya backupnya nilai akhirnya adalah emas. Betul. Betul. Ya. Nah, yang menarik adalah di tahun 97 di tahun 1971. 71. Salah. Iya benar. 71 benar. 1971 ada presiden Amerika Serikat Ya. yang pasti bukan Donald Trump. Bukan. Namanya adalah Richard Nixon. Richard Nixon. Dia setelah Kennedy berarti ya? Ken Arok. Kenapa? Kan mati di. Oke. Benar kan? Setelah Ken Arok. Ken Arok kan setelah mati Ken Arok, setelah dia ditusuk oleh Tunggul Ametung ya. Emang iya? Iya, Bukan berarti Gajah Mada. Enggak, Tunggul Ametung Hah? memperebutkan Ken Dedes. Oke, dia suka makan Dedes. Suka sama Ken Dedes. Jadi Ken Arok ditusuk pakai keris. Yang dibuat oleh Empu Gandring. Benar. Tapi mari kita kembali ke Kembali dulu ya kali ya. Lalu Iya. kemudian ke Richard Nixon. Oke. Nah, yang dilakukan waktu itu sama Presiden Amerika Serikat adalah karena waktu itu dia harus membiayai perang Vietnam karena dia kan banyak waktu itu masih ada perang dan segala macam ya. Dia melakukan sesuatu yang semestinya tidak boleh dilakukan, Betul. yaitu adalah mencetak uang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah emas yang disimpan di dalam deposit banknya. Wow. Sehingga harga emas itu terlepas dari harga US dollar. Oke, atau balik. Berarti harga US dollar tidak mewakili emas yang dimiliki Benar. negara itu. Jadi sekarang uangnya ada lebih banyak dibandingkan dengan jumlah emas yang tersimpan. Lebih banyak buktinya daripada barang yang dibuktikannya gitu. Benar. Makanya harga emas tuh udah nggak cocok lagi untuk disamakan untuk nempel dengan uang, Oke. untuk nempel dengan US dollar. Karena gini, karena waktu tahun 71 itu jadi emas itu kalau kita mau beli, kita tuh kalau di luar sana kita pakainya bukan gram, tapi namanya adalah troy ounce. Apa tuh? Ya, troy ounce itu adalah kalau kita artikan dengan gram, artinya adalah 31,1 sekian gram. Gitu loh. Nah, dulu untuk bisa membeli 1 troy ounce emas atau 31,1 gram emas itu, kita dengan menggunakan uang Richard Nixon ya, dengan menggunakan uang 35 US dollar. Di tahun itu. Di tahun itu, 35 USD. Itu bisa membeli 1 troy ounce. Mantap. 1 troy ounce adalah 31,1 gram. Deket Berarti- banget ya.
Hah? Oh Per iya. dolarnya deket. Deket banget. $35 dapat 31 gram. Kurang lebih kan? Kurang lebih kan? gram. Kurang lebih karena memang masih 1:1, hampir 1:1. Hampir, nyaris lah 1:1 dolar ya. ke emasnya. Nah ini Emas tapi dalam bentuk gram. Iya. betul. Dan sebenarnya fakta menariknya troy ounce itu kan kata-kata yang sulit ya. Kenapa nggak gram aja gitu. Tapi kalau tadi gue baca sebenarnya dulu di abad ke-13 ada suatu daerah di Prancis namanya Troyes ya. Iya. Troyes atau TR Troyes. Nah, bacanya- Troya sebenarnya Troya sih, bacanya Troy. Troy. Ya. Troy. Nah, di daerah situ memang ada suatu apa Pusat namanya? bisnis. Ada pusat bisnis di mana di situ ada satuan tertentu Hmm. namanya Troy ounce. Oh, Karena memang daerah ounce-nya orang-orang Troy. iya, Oke. untuk daerah Ya, itu ya, aja. ya, Dan ya. kebetulan saat itu ketika dikonversi menjadi gram, itu 31,1035. I see. Gram. Karena mungkin Somehow. konteksnya gram itu adalah metrik setelah revolusi Prancis. Iya, kayaknya itu Iya. baru dibuat gitu Iya, lah. Jadi nggak bulat, nggak bulat. Jadi terserah dia aja sejumput mungkin gitu ya. Iya, 31,1 gram. Iya, Ah. betul. Di daerah Troy itu. Makanya sampai hari ini masih dipergunakan lah. Ya, ya. Gitu karena ada historinya. Gitu. Nah, dulu tahun 71 35 US dollar itu nilainya adalah 1 troy ounce. Betul. Adalah 31,1 gram. Sekarang yang karena uang terus dicetak, sementara emasnya segitu-segitu aja Iya. dan segala macam. Amerika selalu kasih bansos uang. Uang oleh siapa lah nggak ngerti, ya kan? Nah, dan itu pada akhirnya yang membuat harga emas itu terus meningkat dari tahun ke tahun karena terlalu banyak uang yang dicetak juga dari tahun ke tahun. Lebih tepatnya bukan harga emas yang naik, berarti harga uangnya terus turun dong. Betul. Karena uangnya kebanyakan. Karena uangnya kebanyakan. Makanya buat nebus emas lebih Jadi- banyak uang lagi yang perlu diperlukan. Betul, karena jumlah emasnya terbatas. Terbatas tapi uangnya kebanyakan. Betul. Jadi mungkin yang awalnya untuk bisa mendapatkan 1 troy ounce hanya butuhkan $35, sekarang Iya. kita membutuhkan $4.000. At least $4.000 US dollar. Busheng. Gitu. Itu semata-mata karena memang jumlah uang di dunia terus bertumbuh dari waktu ke waktu. Oke. Nah itulah. Kenapa? Ngeprint uang seenak-enaknya soalnya. Ngeprint uang seenak-enaknya. Tapi sebenarnya untuk bisa memahami ini lagi kita harus mengerti dengan konsep Uang. Inflasi. konsep inflasi sebetulnya. Oke. Kayak misalnya dulu lu naik Naik anjing. naik anjing. Gue dulu naik, misalnya gue naik, gue angkot. Naik angkot dulu ada istilah jauh dekat 2.000. Iya. Ya kan ditempel kan sama si angkot ya kan. Heeh. Tapi kalau sekarang mungkin udah bukan Goceng. 2.000 lagi goceng misalnya. 5.000 maksudnya. 5.000. Bahkan dulu waktu gua zaman TK, harusnya kan kita sama, kita seumuran ya. Iya. TK itu kita bisa naik angkot dengan harga Rp500 bahkan. Gope. Karena lu TK pendek kali. Karena pendek. Mungkin kalau sekarang badannya 2 kali lipat 1.000. 1000. Bener sih, tapi teman kita yang enggak deh. Enggak kenal. Iya. Nah, tapi yang menarik sebenarnya agak susah bahasnya adalah konsep inflasi ya. Ya. Apa yang lu tahu tentang inflasi? Inflasi itu yang gua tahu adalah harga-harga pada naik. Harga-harga pada naik. Iya. Lu Tor? Betul, kenaikan harga-harga. Oke, gini dah. Di balik doang. Parafrase itu namanya. Oke, inflasi itu di mana situasi di mana kayak mungkin dulu gua beli Indomie cuma 1.000 beli Indomie cuma 1.000. Gue sedih Indomie deh. Dulu tuh Aqua 3.000 di Indomaret. Gue sebut merek duanya nih. Aqua di Indomaret 3.000. Sekarang Aqua itu untuk harga yang sama ada di Ukuran yang sama kali 3.800. maksudnya. Ya, di Ukuran yang sama. Ada angka 3.500 atau 3.800. Berarti harga pada Intinya naik. itu naik lah ya. Betul. Gitu ya. Atau susu yang awalnya 1 liter jadi 750 liter. Dengan harga yang sama, sialan. Betul. Susunya nilainya jadi lebih susunya volumenya lebih sedikit. Lebih sedikit dengan harga yang sama. Lebih mahal Betul. tapi Tapi yang menarik adalah sebenarnya inflasi itu, penurunan nilai mata uang itu memang didesain oleh ya Bank. sistem keuangan kita Kapitalisme sendiri. itu. Berarti ada yang mau harga-harga naik. Karena ada kebutuhan dari pemerintah untuk mengetahui gimana caranya kita melihat ada suatu kesimpulan yang ditarik ketika barang itu mengalami kenaikan harga dan masih ada yang beli. Berarti Artinya ekonomi baik-baik aja. oh, Jadi ini penggaris nih. Inflasi ini penggaris. Inflasi Indikator. adalah suatu indikator bahwa ketika ada suatu barang kayak lo air harganya 3.000 ke 3.800, air mah sebenarnya ini ya kebutuhan lah. betul. Ya kan? Jadi kalau harga 3.000 ke 3.800 mungkin masih dibeli. Bahkan goceng pun atau 5.000 pun saat di warung makan Iya. tetap gue beli. Atau dibeli. Coba cari pasti. barang yang sekunder tersier gitu. Misalnya rumput Macan. laut kering.
Oke, on. Rumput laut kering. Tadi gue mau ngomong iPhone tapi nggak apa-apa. Rumput laut kering lah, ya kan? Itu kan harganya mahal sekali kan? Kayak bisa selembarnya kayak 20.000. Tahu kenoi. Ya. Oh, kenoi. Nah, 18.000 apa kalau nggak salah? Mahal banget itu. Tapi kan artinya adalah kalau memang produsen-produsen pemilik yang tadi rumput laut kering tadi naikin harga misalnya jadi dari 18.000 jadi 20.000. Dan masih ada yang beli. Dan 20.000 mah ke ekstriman ya, 18.500 misalnya. Naiknya berapa persen kan tuh? Dan ternyata masih ada yang beli. Artinya kan lu sebagai pemilik uang dan lu mau beli si produk rumput lautnya itu, artinya kan lu mampu untuk membeli rumput laut itu. Oke. Ya kan? Lain halnya kalau gini, kalau misal ternyata harganya 18.500. Si Opang merasa, aduh gua udah nggak bisa nih beli 18.500. Ya kan? Karena harganya udah terlalu mahal misalnya. Mending gue beli rumput basah aja. Gue keringin sendiri. Iya. Jadi nggak ada cost buat ngeringin. Artinya adalah lu jadi ada pemerintah bisa menilai bahwa orang-orang tuh masih punya uang. Orang-orang tuh jadi ternyata misalnya dengan kenaikan harga yang seperti itu, orang-orang misalnya nggak mampu beli lagi misalnya. Ada sign dari pemerintah untuk kayaknya ekonomi melambat karena harganya naik terlalu tinggi misalnya. Agak susah ya kata-kata gue ya. Gue ngerti. Tapi yang gue masih bingung adalah kenapa ukurannya itu pakai inflasi. Karena kalau misalnya emang harga rumput laut kering itu naik 18.500 dan gue tetap beli gitu ya. Sebenarnya kan gue tetap dapat hal yang sama yaitu rumput laut kering gitu. Betul. Kenapa nggak dibiarin aja? Emang 18.000 aja nggak usah naik. Gue tetap beli juga gitu. Ini Jadi filosofikal sih. Jadi ngukur apa? Kan sama aja, semua sama aja. Cuma masalah duitnya lebih mahal aja gitu kan. Ini filosofikal sih, Iya betul. Karena emang sebenarnya Kenapa nggak semuanya sama aja gitu? Inflasi tapi gue ini terlalu konspirasi. Ya udah gua. Iya. Karena gini, kalau misalnya harganya tidak mengalami kenaikan, katakanlah apakah rumput laut, apakah yang lain itu, orang-orang tuh bisa menunda untuk konsumsi hari ini. Konsumsi rumput laut atau konsumsi iPhone atau konsumsi apa hari ini karena menganggap ya nanti 4 bulan lagi harganya tetap sama sih sebetulnya. Mungkin ini contohnya berarti kita harus cari yang komoditas bukan FMCG gitu ya. Kayak emas misalnya. Ya, karena kalau rumput laut kan kering kan kita nggak mikir Nggak harus beli rumput harus beli laut sekarang. Betul. Enggak. Tapi ini beda nih. Yang barangnya beda dibeli. lagi nih. Rumah misalnya. Rumah betul. Ya kan? Ini masuk akal. Rumah kalau dulu harganya 100 juta. Ya kan? Dan hari ini misalnya harga 100 juta. Padahal kayak dulu misalnya udah 15 tahun lalu. 15 tahun kemudian harganya tetap 100 juta. Nanti Ada setannya biasanya kayak gitu. ya Bekas pembunuhan. bukan pembunuhan. Ya, atau misalnya nanti kalau orang menganggap 15 tahun aja harganya nggak kemana-mana, ya ngapain? Nggak ada urgensi, nggak ada keharusan untuk beli rumah hari ini. Karena nilainya 15 tahun lagi jangan-jangan masih 100 juta. Padahal orang yang misalnya mau jual rumah itu kan dia punya banyak kebutuhan. Bisa jadi orang itu harus beli rumput laut kering. Beli Ya macan. kan? Beli macan. Ya kan? Atau beli beras. Iya. Beli pulsa. Yang semuanya itu adalah dengan uang 100 juta tadi itu bisa beli kemana-mana. Artinya adalah kalau ada orang yang menganggap kalau inflasi tidak terjadi, kalau kenaikan harga barang-barang itu tidak terjadi, seperti rumah tadi tidak terjadi, orang tidak punya kemauan untuk melakukan spending yang akhirnya ekonomi atau uang itu tidak berputar ke tempat-tempat yang seharusnya. Gitu loh. Artinya sebenarnya kenaikan di sektor-sektor yang lebih cepat bergerak kayak rumput laut kering atau bakso atau macan. Ya. Itu kenapa harga-harga mereka naik itu lebih kayak implikasi, lebih kayak apa istilahnya? Kesimpulan ya? Implikasi itu apa sih? Output. Ya, Akibat. Akibat. Oke. dari yang tadi roda ekonomi di sektor yang lebih krusial, lebih apa? Ya kayak rumah gitu, aset-aset investasi gitu. Karena ada margin yang diambil di sana. Dan makanya itu mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Kebutuhan dasar. Iya. Jadi bukan ada orang yang mau rumput laut kering naik, enggak juga. Enggak Tapi juga. itu adalah sebuah sebab gitu. Trickle down dari harga-harga aset-aset investasi. Betul. Gitu. Yang itu sebenarnya kalau diterjemahkan secara rata-rata kan jadinya semua barang tuh harganya harus naik. Semua barang. Karena itu menunjukkan bahwa ada demand, ada permintaan dari barang tersebut. Karena kalau misalnya contoh kalau kita mau beli Sapi. kalau kita mau beli sapi, Ada obsesi sama hewan. kalau kita mau beli sapi dan udahlah, ntar ngulang lagi.
Tapi intinya adalah tadi harga suatu barang tuh pasti harus terjadi kenaikan. Kan untuk mengukur rasa appetite ya. Appetite orang-orang untuk melakukan konsumsi supaya dananya berputar. Termasuk adalah ketika dalam jangka panjang kan penurunan harga itu terjadi ya. Kenaikan harga barang terjadi. Dan kan emas juga salah satu barang. Ya kan? Dan emas memiliki riwayat yang sangat panjang sekali, ribuan tahun menjaga nilai suatu Objek, uang, suatu alat tukar. Hmm. Dan karena itu dari ribuan tahun, jadinya itu dipercaya oleh banyak orang bahwa emas memang value-nya seperti itu. Gitu. Makanya itu menjawab yang awal tadi, harga satu kambing sama dengan 1 dinar. Zaman 1400 tahun lalu. Sekarang 1000 tahun kemudian masih 1 dinar masih bisa beli satu kambing. Iya. Bahkan dengan kenaikan harga emas bahkan bisa 2, jangan-jangan. Iya. Nah, tapi emas sendiri memiliki kenaikan yang sebenarnya kalau dirata-ratakan dalam 100 tahun atau ribuan tahun tadi punya kenaikan ya 5% atau Iya. sebenarnya range-nya cukup besar sih 5 sampai 11%. Sebenarnya bukan kenaikan emas dong, berarti penurunan mata uang kita Mata, terhadap betul. emas itu. Karena uang Makin karena uang banyak. terlalu banyak. Iya betul. Jadi kambingnya mah tetap aja, emasnya tetap aja. uangnya tambah banyak. Tapi uangnya tambah banyak. Makanya orang yang jualan kambing bilang, "Ini gua hargain 2,5 juta." Iya. Misalnya kayak gitu kan dia bilang. Karena dia tahu 2,5 juta. yang punya duit 2,5 juta. Ada Bisa banyak. beli berapa emas? Iya. Dan banyak juga orang yang punya uang 2,5 juta. Jadi Betul. gua hargain aja 2,5 juta. Betul. Itu sebab itu akibat dari uang yang banyak di Betul. kantong-kantong orang. Betul. Oke. Nah, kalau penyebabnya Susah ya ternyata. Tapi Susah. kurang lebih itu bagus sih. Kebayang ternyata. sih, kebayang kan? sih. dan kalau misalnya tarik garis lagi, sebenarnya kalau tanya ini ada hubungan sama dolar nggak sih? Maksudnya adalah saat fenomena di Indonesia harga emas bisa all time high gitu atau naik di puncaknya gitu. Di puncaknya ada erat kaitannya sama kenaikan dolar terhadap rupiah berarti kan? Nah, iya itu salah satu penyebab. Ini sebenarnya gue pemerhati emas ya. Oke. Ya kan? Penggiat emas. Mas. Mas Joko. Nah, yang menjadi menarik di Indonesia adalah ketika orang-orang menganggap emas adalah instrumen investasi. Padahal bukan emang. Bukan, berdasarkan riwayatnya ribuan tahun. 1 dinar emas beli 1 kambing. Bukan 1 dinar emas hari ini beli 100 kambing. Jadi sebenarnya harganya sama. Nilainya itu sama. Nilainya Padahal sama. investasi nilai itu manfaatnya yang sama. Nilai manfaatnya sama. Padahal investasi kan konsepnya adalah kalau dulu cuma bisa beli 1 kambing, ya misalnya 20 tahun lagi dengan uang tersebut kita bisa beli 10 kambing misalnya. Betul. Berarti kita dikadalin. Barang yang Enggak dikambingin. dikambingin. Barang yang Dikadal kita juga beli boleh. harusnya bisa lebih banyak kalau memang menggunakan konsep investasi. Bener sih. Tapi 1400 tahun udah membuktikan bahwa 1 dinar bisa membeli 1 Ya, kambing. harga emas masih gitu-gitu aja ya. Segitu-gitu aja. Nah, Upah kita makin murah. betul. Dan kenapa bisa orang di Indonesia menganggap emas adalah investasi? Karena memang harga emas yang tadi lo bilang 2019 700.000, 2025 baru 6 tahun kurang, harganya sudah naik 3 kali lipat. 3 kali lipat. Kenapa penyebabnya kayak gitu? Salah satu faktor besarnya adalah karena penurunan nilai rupiah terhadap US dollar. Oke. Karena kalau tadi kita cerita, tadi kan 1 troy ounce dibelinya pakai dolar. Pakai dolar. Pakai Jadi dolar. ada kaitan dengan dolar. Iya, bukan kayak 1 troy ounce kita beli pakai rupiah, enggak. Tapi 1 troy ounce itu kita beli pakai dolar, US dollar lebih tepatnya. Yang 1 troy ounce tadi nilainya adalah 4.000 dolar. Oke. Iya kan? Paham. 4.000 dolar tadi yang kalau ditranslate ke Indonesia, 4.000 dolar dikali 16.000 sekian, 66 juta. 66 juta. Atau Itu kalau 30 gram. dibagi dengan 31,1 gram. Ya 2 jutaan. 2,1. Iya, 2,1 juta. Kalau sekarang dijual 2,4 berarti kemahalan. Kalau dibeli 2,4 berarti Nah, kemahalan. itu setelah itu Iya. ada perhitungan tertentu kenapa Iya. akhirnya jadi 2,4 juta lah. Oke. Kurang lebih. Tapi pada dasarnya itu berdasarkan US dollar. Nah, masalahnya gini. Masalahnya adalah dulu Di Amerika. 1 dolar di Indonesia itu nilainya tahun 2011 itu kurang lebih 11.000 kalau nggak salah. Masalahnya adalah dolar kita rupiah terhadap dolar nilainya turun. Jadi Oh, jadi- berarti sebenarnya
emas all time high itu lebih karena Rupiah all time low. rupiah all time low terhadap dolar. Betul. Biar kebayang gini, misalnya lu adalah bule tinggal di luar negeri. Iya. Dan lu nggak tahu rupiah sama sekali, lu kerja pakai digaji pakai dolar, US dollar. Waktu lu tahun 2011 lu melihat harga emas lagi tinggi-tingginya. 1.500. 1.800. Sekitar 1.800 US dollar per troy ounce. Karena lu punyalah 31,1 gram emas. Lu beli harga 1.800. Namun sialnya adalah ternyata 2011 itu adalah harga emas tertinggi saat itu. Karena 2012, 13, 14 harga emas itu turun terus. Harga emas dalam dolar Dalam tuh turun dolar. terus. Turun terus, turun. Paling rendah di 2015. 2015 berapa? 1.160. 1160 jadi 1800 ke 1100. Gitu turunnya signifikan sekali sebelum akhirnya dia kembali ke 1800 tahun sekitar 2020 2021. Jadi selama 10 tahun kalau lu adalah tinggal di luar negeri dan lu megang US dollar dan lu punya 31,1 gram alias 1 troy ounce, artinya adalah ketika 10 tahun lu pegang, lu baru bisa jual dengan harga yang sama seperti saat pertama kali lu beli tahun 2011. Ya. Artinya adalah buat orang luar sana sebenarnya emas itu mengalami penurunan kok. Bahkan tahun 2020 pun sekarang pun sempat turun di tahun 2021. Itu turun lagi kan? Iya. Dan artinya adalah kalau kita sudut pandangnya adalah orang luar gitu ya. Ya orang luarnya US dollar nih ya. US dollar yang membeli emas tahun 2011 dan baru kembali lagi setelah 10 tahun berlalu 2020 2021, artinya emas itu tidak kemana-mana sementara inflasi itu terjadi. Ya. Kan inflasi itu untuk menilai kan appetite atau nafsu orang-orang untuk berbelanja. Iya. Karena orang-orang tuh harus berbelanja untuk buat ngasih sinyal ke pemerintah bahwa ekonomi baik-baik aja. Gitu. Jadi selama 10 tahun harganya sama-sama aja, terus terjadi inflasi, katakanlah inflasi 10 tahun itu 2% kali 10 misalnya 20%, berarti nilai emas yang lu pegang justru turun 20%. Oke. Kalau lu satuannya adalah dalam US dollar. Nah, yang menjadi gua nggak tahu ini berkah apakah apa gitu ya. Di Indonesia dolar itu nilainya merosot. Dulu 11.000, sekarang dolarnya 16.000. Hidup. Gua Hidup dolar. ya, tentu banyak hal ya yang menyebabkan kenapa rupiah bisa turun sebegitu banyaknya. Makanya sebenarnya buat orang yang megang rupiah ya bete. Bete Karena banget. rupiahnya kan merosot terus. Tapi buat orang yang megang emas malah seneng. Karena terasa Karena malah terasa mahal emasnya. kalau di compare dengan rupiah. Yes. Karena rupiahnya justru melemah gitu. Betul. Jadi kenaikan sebenarnya harus hati-hati sih kita ke depannya karena Indonesia nilai tukarnya terhadap US dollar melemah. Sementara Barang-barang yang dibeli atau kita konsumsi di Indonesia juga banyak yang dibeli menggunakan mekanisme import yang menggunakan dolar. benar. Jadi kenaikannya didokong oleh rupiah kita yang melemah gitu juga loh. Oke. Betul. Karena rupiah kita melemah ini kan kita beli barang-barang kalau keluar negeri, bahkan gak usah keluar negeri. Barang-barang kita kan minyak diimpor dan Tempe. menggunakan US dollar, tempe diimpor. Jadi buat teman-teman yang bilang kenaikan dolar kagak ngaruh sama hidup kalian, itu bodoh. Iya kan? Iya, bahkan sapi kita impor kan? Iya. Macan juga enggak. Oke. Nggak apa-apa. Oh. Iya. Aman. Jadi banyak hubungan kita. Jadi kalau rupiah nilai kita turun, dulu kita bisa beli 2 macan gitu ya dengan rupiah kita yang seberapa gitu. Misalnya kan macan kita belinya di US gitu. Tapi kalau dengan uang yang sama kita nggak bisa membeli 2 macan dengan jumlah uang yang sama gitu loh. Harus uangnya tuh lebih besar dalam rupiah karena US dollarnya kan sebenarnya harga di sana misalnya tetap 2.000 US dollar gitu. Tapi kalau nilai rupiah turun ya jadinya ya harus ada hitung-hitungannya sih. Oke, berarti kalau bisa dikatakan dengan sederhananya kemampuan atau harta kita justru menyusut meskipun uang kita terasa naik. Jadi buat orang-orang yang mungkin di tahun 2020 gajinya itu ada di angka 6 juta, ya kan? Di angka 6 juta dia mungkin bisa membeli sekitaran kalau 1 gramnya itu 1 juta, berarti bisa dapat dapat 6 gram gitu kan. Dulu ya 2020 lah ya. Ya 2020 bisa 700 sampai Semua gaji lu buat emas tuh. Semua Ya. gaji gua atau gua dibayar oleh perusahaan gua menggunakan emas. Iya. Ya kan nih ada kepingan emas. Iya. 6 gram. Ya kan kita anggaplah masa renaissance gitu atau merkantilisme Lu dibayar pakai shekel. pakai emas. 6 gram. 6 gram. 1 bulan. Ya. Tapi di tahun 2025 ini lu dengan experience dengan keahlian lu yang meningkat
justru lu dibayar dengan emas yang lebih kecil. Iya. Karena misalnya lu digaji mungkin jadi 12 juta, lu dapatnya itu sama aja. Nggak, misalnya gajinya tetap 6 juta deh. Gaji jadi 6 juta. Gaji sama-sama 6 juta, tapi 6 juta kalau dibelanjakan emas sekitar 2,4, berarti gue cuma bisa mendapatkan sekitaran 3 gram emas doang. Hampir 3 gram. Hampir 3 gram, bahkan Iya. menyentuh 3 gram gitu ya. Betul. Jadi dengan effort yang gue lakukan sama, gue mendapatkan hal yang lebih sedikit. Betul. Karena kita diupah menggunakan rupiah, dan nilai rupiah itu semakin kecil. Betul. Nah, itu mungkin lebih terasa di situ ya. Dulu gaji kita 6 juta, tapi 2019 harganya kan 700.000. Anggaplah 1 juta lah. Iya, kita diupah menggunakan Emas ya. Kalau kita diupah menggunakan emas itu kan setara 6 gram. betul. 2025 setara kurang dari 3 gram. Nah, itulah maksud gue tadi, bahwa rupiah kita melemah, daya beli kita terhadap barang-barang di luar yang kalau kita translate langsung lah cuma bisa beli 3 gram. Iya. Kurang. Kalau lu ngerasa kayak lah ChatGPT naik, enggak, ChatGPT enggak naik. Tapi Rupiah kita $20 yang juga. turun. iya. Tetap $20. Iya, atau lu beli game di Steam gitu ya. Iya. Iya. Yang harganya berapa? $5 gitu-gitu ya. Iya. Harganya tetap $5, cuman rupiahnya aja. Betul. Tapi buat orang US dollar yang megang US dollar, Ya. harga emas itu kenapa bisa turun? Karena memang emas itu kan nilai tukar yang pelindung nilai. Ya. Ribuan tahun dia udah dijaga sedemikian rupa, dan orang-orang percaya bahwa bukan investasi ini. Ini adalah Harta gua. Iya, ini adalah pelindung harta gua. Oke. Dengan segini gue bisa beli segitu banyak. Dengan Ya kan? dengan dengan 1 kilogram emas, Gua gua bisa bisa- dapat 1 kambing. Satu Satu grup kambing. iya. Ya kan? Grup idol kambing. Iya, iya. Ya kan, satu grup idol kambing dengan 1 kilogram emas. 100 tahun lagi sama. Iya. Nah, tapi ada suatu waktu, kayak contohnya hari ini deh. Hari ini kan kenaikan terlalu signifikan. Iya. Bahkan di global pun. Bahkan di global, 4.000 US dollar itu terlalu signifikan lah. Bahwa di tahun 2021 itu baru 1.800. Sekarang udah 4.000 US dollar, itu terlalu berlebihan. Yang mana kalau misalnya kenaikan terlalu berlebihan itu, yang artinya kan ini bukan instrumen pelindung nilai yang lagi, udah sebagai investasi dong. Kenaikan lebih tinggi dibandingkan dengan yang kita ekspektasikan. Iya. Biasanya akan ada Bubble koreksi. burst. Bubble burst. Koreksi. Koreksi, ya betul. Tapi kita nggak tahu pucuknya di mana nih. Nggak tahu. Bahkan beberapa analis bilang itu bisa sampai 5.000 US dollar Masih per bisa dong troy sekarang ounce. beli. Oke, masih bisa dong beli investasi dong. Nah, Spekulan. makanya orang-orang yang spekulan itu akan menyebabkan harga itu akan terdorong signifikan lagi. Selama market masih mau beli, Betul. harganya naik terus. Tapi yang perlu diingat, udah ribuan tahun terbukti dia menjaga nilai saja, bukan instrumen investasi. Makanya akan ada satu waktu di mana Benar orang sih. merasa, anjir ini sih udah terlalu tinggi harga emas. Gua jualan dan akhirnya diikuti oleh semua orang yang jualan, dan akhirnya harga emas bisa turun ke level yang seharusnya. Yang kita nggak tahu itu kapan. Tapi kalau misalnya mungkin ini akan jadi satu video lain ya. Betul. Berarti penyebab harga emas itu juga naik dibanding dengan harga rupiah. Karena rupiah yang dipakai untuk beli emas lewat dolar itu juga karena nilai rupiah terhadap dolar yang kita pakai nantinya untuk beli emas itu pun juga terus menurun. Terus menurun. Berarti itu ada dampaknya, berarti itu juga ada pengaruhnya dari segi makroekonomi atau politik dong. Kenapa dolar itu terus naik terhadap rupiah? Berarti ada kecenderungan di mana publik asing atau pihak-pihak ini atau bahkan di Indonesia pun udah nggak mau lagi menggunakan rupiah sebagai nilai transaksi. Jadi akhirnya ya udah orang-orang lebih baik menggunakan dolar atau lebih baik menyimpan dolar dibanding nyimpan rupiah. Ya itu jauh banget sih kalau makronya sih. Tapi sebenarnya penyebab kenaikan harga emas sendiri itu karena tadi ketidakjelasan geopolitik tadi yang tadi lo sebutin, itu menyebabkan orang-orang pengen menjaga nilainya terus dong. Betul. Ya kan, gua nggak mau kalau gue masukin US dollar nilai gue turun, atau gua nggak mau masukin saham, gua nggak mau masukin reksadana dan segala macem. Gue pengen nilai gue stay the same nilainya kayak sekarang. Betul. Sehingga orang-orang ngincernya adalah gold di tengah ketidakpastian pasar. Oke. Makanya itu harga emas itu naik signifikan tinggi sekali Di Indonesia. di semuanya, di global. Enggak, tapi kalau misalnya gue pengen koreksi perbandingan sama emas dan dolar mungkin 2 kali lipat sana kayak gini. Tapi saat dolar dan rupiah pun juga naiknya 2 kali lipat, berarti marginnya kan lebih jauh dong. Kalau terjadi kemerosotan dolar rupiah ya. Iya. Iya. Dan sekarang kan situasinya kan rupiah dan dolar juga merosot terus dong.
Iya. Dari setahu gue juga sempat nyentuh angka 16.000 atau 15.000 sekian di awal Betul. tahun. Sekarang tiba-tiba jadi 16.600. Jadi Betul. kenaikan emas terhadap dolar juga ditambah lagi, jadi margin antara emas dan rupiah semakin jauh dong. Betul, semakin jauh. Iya kan? Dan itu bukan hal yang bagus juga buat kita kan. Iya. Betul. Tapi kalau beli emas itu berarti menurut gue ya berarti nggak perlu FOMO nggak sih? Nggak perlu. Karena dia itu penjaga pelindung nilai. Pelindung nilai. Gua beli sekarang 2,5 juta, nanti misalnya dia turun, gua jual lagi 1,8, sebenarnya nggak apa-apa. Bener nggak? Karena mungkin harga-harga di zaman itu pas gua jualnya 1,8, itu tuh 1,8-nya punya daya beli yang sama 2,5 yang sekarang. Permasalahannya nggak kayak gitu. Oh iya. Teaser aja buat episode selanjutnya. Iya.